Bu, kita akan mulai ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, Ini teman-teman Ibu Dana dari Jerman ya. Dan jam di sana bedanya 5 apa 6 jam ya Bu ya? 5 jam. 5 jam ya. 5 jam. Oke, Ya. good. Bu, udah berapa tahun Bu pindah ke Jerman Bu? Saya dari tahun 2000. Waktu itu 2000. saya lulus Trisakti Ekonomi, terus saya lanjutkan kuliah di Universitas Hamburg. Heeh. Terus begitu lulus nggak pulang, malah nyantol orang sini. Itu namanya udah Lupa jodoh. pulang, Pak. Iya, udah jodoh Bu. Ya, Bu, jodohnya itu jauh ya, Bu. Bu, sejak kapan Ibu buka Indo-Jerman? Ya, dari tahun 2004. Jadi tahun 2000 tuh saya kuliah, terus 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian tahun 2005 itu saya lulus, 2004 saya udah mulai jadi guide. Jadi guide-nya itu translator Jerman Indonesia, Indonesia Jerman. Banyak company Indonesia yang punya bisnis di Jerman, Pak, seperti Angkasa Pura ya, itu banyak mesin black box-nya itu dari Jerman gitu. Nah, itu saya sebagai translator alias juga merangkap jadi guide gitu. Jadi memang hobi saya jalan-jalan, jadinya cocok sama pekerjaan saya. Jadi tapi ya lulus ekonomi akhirnya nyemplungnya ke pariwisata. Nggak apa-apa. Pariwisata itu Ya. adalah pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh segala macam multi apa ya namanya, multi bidang gitu ya. Oke, Bu. Ya. Sekarang di Jerman posisinya bagaimana ya? Lockdown, PSBB? Ya, kita lockdown itu dari 20 Maret ya, terus sampai 3 Mei, 1,5 3 bulan. Mei. Nah, Oke. ya itu di waktu lagi melejitnya penyebaran ya, penularan dari puncak-puncaknya 1.300 sampai benar 1.600, terus sampai menurun jadi 1.100 sampai hari ini kemarin terakhir 560. Nah, dibukanya lockdown tanggal 3 Mei, tapi tanggal 20 April sudah mulai kafe-kafe kecil dan toko-toko kecil boleh buka gitu. Nah, tapi ya restoran boleh buka tapi cuma take away. Sampai sekarang juga sekarang udah boleh restoran operasional dari Mei tanggal 20 itu restoran dan hotel sudah boleh operasional. Cuman kan sekarang Jerman itu kan kasusnya kan tiap kota beda-beda ya, tiap kecamatan, tiap daerah gitu ya. Jadi kan sistemnya di Jerman itu setiap wilayah itu punya presiden. Istilahnya kalau di Indonesia tuh gubernur lah gitu ya. Gitu. Jadi ya tergantung dari keadaan si kota tersebut, daerah tersebut. Kalau daerah tersebut parah, ya mereka bukanya lebih lambat. Tapi kalau daerahnya bersih atau menurun, sampai sekarang Jerman Timur itu namanya daerah Turingen, itu sudah ada tidak penyebaran lagi. Penyebaran sudah tidak ada lagi, sudah bersih lah gitu ya. Itu mereka sudah bisa operasional dan mereka dari 1 Juni sudah menerima turis, tapi turisnya turis lokal EU aja. Gitu. Jadi Ya. kalau turis EU itu sebelah Jerman dari Prancis udah bisa. Mungkin kalau timur itu dari mana Bu? Dari Swiss, dari Austria. Iya, jadi sebelah-sebelahnya Jerman. Jadi Jerman tuh border sudah dibuka mulai bulan Mei kemarin ya. Bulan Mei ini sudah dibuka border, tapi hanya untuk orang kerja yang riwa-riwi gitu ya, munda-mandir. Kan banyak orang Jerman kerja di Austria, orang Jerman kerja di Swiss gitu ya, atau orang Poland kerja di Jerman gitu. Nah itu udah boleh munda-mandir, tapi kalau untuk
pariwisata nanti dari 15 Juni. 15 Juni 15 itu Juni. pariwisata. Iya. Terus armada juga udah boleh terbang. Oh, Lufthansa udah boleh terbang lagi. Iya, iya. Iya. Lufthansa Oke, lagi problem juga ya. iya. Iya, Bisa terbang nggak? Sayapnya udah rontok katanya. iya, Bu, iya. eh, kalau Ibu lihat seperti begini, kapan kita Indonesia bisa ke Jerman lagi, Bu? Eh, Indonesia itu karena saya tidak mengikuti tentang Indonesia, jadi saya kurang jelas ya Indonesia nanti bisa kapan. Tapi kalau saya sih berasumsikan ya di Indonesia itu memang ada yang bandel, ada yang nurut gitu kan ya. Jadi yang nurut itu sebetulnya ya nggak usah melihat yang bandel gitu, biarin aja yang bandel, entah toh sakit juga kapok dia kan gitu. Jadi sekarang kan saya dengar Indonesia udah mulai mall boleh buka entah kapan tuh, tanggal bulan Juni ya, Juni awal ya. Jadi sepertinya si apa ya, pemerintah Indonesia itu uh, masih cari akal dan cari jalan gimana caranya pariwisata nanti go on gitu ya, mengkontinue gitu ya. Kemungkinan bisa juga nunggu dulu nih pengalaman Eropa dulu nih, gimana nih pengalamannya gitu ya, bisa juga kan. Karena di Eropa Juni ini sudah mulai beroperasional, 15 Juni udah boleh menerima turis, jadi sudah buka apa namanya negara, tapi hanya negara EU aja yang boleh mondar-mandir berlibur gitu ya. Nah ini dicoba dulu gitu. Kalau sampai berhasil, penularannya tidak menyebar melejit, istilahnya stabil, itu akan nanti meningkat seluruh Eropa. Nanti kalau udah seluruh Eropa ini bisa terkendali juga, itu akan menerima dari Asia gitu ya. Nah sekarang yang dari Asia ini kan harus dilihat dulu kan bagaimana perkembangan di Asia selanjutnya. Asia itu kan besar juga, dilihat dari kasus per kasus gitu ya. Kalau Indonesia juga sedang lihat juga pengalaman Eropa gimana nih nanti setelah bulan Juni, ya kan. Jadi langkah-langkahnya akan bertahap tapi pasti gitu. Saya sih yakin akhir tahun kayaknya sudah melamban laun bisa liburan ke Eropa ya. Semoga ya. Amin, amin, amin. Amin. Aduh, Iya. udah kangen Bu. Grup saya ada beberapa yang belum belum apa ditunda, belum bisa ke Eropa. Iya, Bu. Iya. Bagaimana dengan Swiss? Swiss, ya Swiss juga sama seperti di Jerman. Sekarang sudah menurun ya, lamban laun. Terus mereka juga sudah terima wisata dari EU juga. Swiss kan bukan EU ya, tapi kita menerima Swiss juga untuk liburan dari Swiss ke negara EU masih bisa terima gitu. Ini border sekarang sudah dibuka Swiss, tapi ya masih ketat. Untuk seperti Swiss itu kan bordernya antara Jerman dan Swiss ada di dekat rumah saya juga ya. Itu 2,5 jam dari sini bordernya. Oh, Nah dekat itu sekali. Iya. iya dekat. Nah itu banyak yang tinggal di dekat border situ kerja pada di Swiss gitu kan, gaji gede tapi Betul. taraf hidup sedikit rendah kalau di Jerman dibandingkan Swiss gitu ya. Nah itu udah boleh mondar-mandir. Terus nanti ya saya sebutkan tadi bulan Juni Swiss sudah menerima turis dari EU. Oke. Gitu, 15 Juni ya. Iya, Bu. Mohon maaf nih pertanyaan kan saya lagi bingung juga. Kalau saya tutup nggak ada kerjaan, Bu. Kalau Ibu nggak ada turis, gimana Bu kerjaannya, Bu? Kalau di negara lain ada yang dikasih 80% gitu ya dari gaji. Terus dari apa kayak New Zealand 80%, Australia dapat uang berapa gitu ya, Singapura dapat uang juga. Kalau di Jerman bagaimana Bu? Kayak seperti Ibu nih, kan nggak ada turis ke.
Ya, di Jerman kita bisa daftar diri seperti daftar dirinya itu dari website ya, dari di online ya. Kita nggak boleh datang ke kantornya mereka, mereka nggak terima. Jadi hanya by online semuanya. Nah itu by online itu ada kategori apa namanya individual apa ya perusahaan kecil, perusahaan besar gitu ya. Terus nanti kita harus menyerahkan hasil uh, apa accounting kita apa ya Iya, penghasilan account. kita. Ya. Penghasilan terakhir ya, penghasilan terakhir. Kasusnya seperti saya penghasilan terakhir berarti kan 2019 ya. Mm-mm. 2019 dan 2020 Januari, Februari, Maret ya. Maret kan udah stop Mm-mm. kan gitu. Mm-mm. Nah, kebetulan 2019 saya belum selesai ngurus pajaknya gitu ya. Jadi yang saya serahkan itu 2017 sama 2018 saya serahkan ke mereka. Terus jadi yang menyerahkannya itu juga kita harus dari konsultan ya, dari konsultan pajaknya itu dicap, terus baru kita serahkan ke mereka. Dan serahkannya itu juga download ya, download by email semua. Itu terus perbandingan income kita Januari, Februari, Maret di tahun yang kita terakhir sama Januari, Februari, Maret kemarin gitu. Hmm. Ya, jadi Mm-mm. company perusahaan-perusahaan sekarang ini yang menang itu yang mereka income-nya tinggi, yang mana mereka bayar pajaknya tinggi dan sekarang dapat tunjangannya tinggi juga gitu. Iya, iya, iya. Kayak ibu Ya, dibayar persen, Bu, 100% gitu maksudnya dari gaji atau uh, secara umum, saya secara umum. saya dikasih 50%. 50% dari dari penghasilan Januari, Februari, Maret rata-rata di tahun Hmm, kemarin gitu 50%. oke. Oke. Berapa Ya, bulan, Bu? terus Berapa bulan? eh, selam sekarang sih masih penentuannya dikasihnya Maret, April, Mei. Maret, April, Mei, Juni nanti didiskusikan lagi. Tapi kan penyerahan dokumennya itu kan terakhir 30 Mei ini. Jadinya uangnya juga belum keluar, Pak. Iya, uangnya belum Oke, keluar. oke, oke. Keluarnya Tapi mungkin minggu enak ya, depan Bu. gitu. Iya, Bu, enak, Bu. Di luar negeri, kita di sini dikasih 650.000 untuk yang tidak punya Iya, pekerjaan, lalu dikasih iya. kue, dikasih makanan kaleng, dikasih beras 10 kilo, dikasih minyak, begitu ya. Tapi kan nggak Hmm, cukup, Bu. Buat keluarga-keluarga kecil itu kan 650.000 iya, nggak cukup, Bu. Terus nggak semua kebagian. Kita kan negaranya iya, gede ya, Bu ya. Jadi memang agak sedikit susah. iya, Dulu Ibu iya. tinggal di Solo, tetanggaan nggak sama Pak D? Pak D Ginanjar atau Pak D Bukan. Jokowi. Iya, Pak D Jokowi. Iya. Pak Ginanjar orang Solo juga? Iya, Ginanjar kan orang Solo kan dia gubernur Solo ya, gubernur Bukan, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Iya, iya. Oh, dia orang Iya, Solo Jawa juga. Tengah. Iya, orang Iya, Solo. iya, Heeh. iya, iya. Ya dulu kan belum kenal Pak. Saya masih kecil dulu. Iya, iya. Iya, Bu, tapi pernah waktu kalau ya, iya, gimana Bu? Pernah waktu eh, ya waktu dulu saya masih jadi guide, ada satu travel agent yang panggil saya untuk menggaiti grupnya si saudara-saudaranya, family-nya Jokowi. Waktu itu Jokowi belum jadi presiden, masih Oh, gubernur Jawa Tengah waktu itu. Dan saya nggak, waktu itu kan saya nggak pernah dengerin warta berita tentang Indonesia. Jadi Jokowi itu siapa sih? Saya bilang gitu. Bawa shopping anak-anak yang melirik gitu. Yang si siapa sih Kaisang iya yang Kaisang. perempuan ya, Iya, Kaisang iya, melirik gitu. Nah iya. sekarang saya karena udah terjun di travel agent, jadinya saya banyak
dengerin warta berita tentang Indonesia itu penting sekali ya. Kita nggak boleh buta tentang Indonesia. Nah itu saya baru tahu, oh Jokowi itu yang jadi presiden sekarang gitu. Bu, Iya, mau tanya, iya, kalau orang Indonesia, grup-grup Indonesia iya, datang ke Jerman, iya. itu kan cuma lewat doang, Bu, kebanyakan. Nah itu, iya. Hmm. Karena kurang iklan Pak, Jerman tuh ya. Saya lihat kayak Paris ya, Prancis lah, Prancis, Swiss, terus Itali gitu ya. Mereka kan banyak iklan Betul. shooting film ya, gitu ya. Iya, iya. Memang Jerman ini karena mereka konsentrasi ke produk teknologi, jadi pariwisatanya itu tidak digalakkan sampai Asia gitu. Hmm. Tapi pariwisata EU atau pariwisata Eropa kalau lagi summer musim panas ya itu banyak sekali gitu. Sebetulnya Jerman banyak sekali yang bisa dikunjungi gitu ya. Nah itu gimana caranya? Saya harus berbicara dengan Departemen Pariwisata Jerman. Itu gimana caranya bisa mempromosikan gitu. Cuman ya mereka karena mereka sudah mendapatkan income dari teknologi itu udah cukup, jadi mereka merasa pariwisata ntar dulu deh gitu ya. Karena setiap negara kan banyak yang dikonsentrasikan masing-masing ada istimewa dan profitable-nya ya gitu. Kayak Swiss kan mereka negara industrinya kecil ya, Swiss. Mereka income-nya itu dari kimia farma kayak Sandoz ya, kimia-kimia lah gitu, itu terkenal ya, medikalnya gitu, medikalnya yang paling terkenal di Swiss gitu. Tapi kan industri produksi mobil enggak, paling jam tangan kan cuman orang kaya aja yang beli, ya kan. Tapi kalau mobil kan mau orang kaya, mau Semua. orang yang sederhana itu kebutuhan seperti kebutuhan sehari-hari ya gitu ya, untuk mobil lah gitu ya gitu. Nah keuntungan Jerman ya di situ mereka melejitnya kan industri mobil ya, industri mobil, terus industri teknologi lah, mesin gitu ya gitu. Nah jadi ya pariwisatanya ya mereka kurang konsentrasi gitu. Tapi nantilah saya Prioritas. coba. Tapi Iya, sebenarnya begini, harus Bu, promosi. ya, Iya, bisa juga promosinya adalah ke travel-travel Indonesia. Misalnya contoh betul. ya, kayak sekarang nih ya, saya bertanya mulai dari awal. Kalau grup Ya. Indonesia kebanyakan kalau ke Jerman kemana? Ke Jerman biasanya mereka Frankfurt, yang tahu cuman Frankfurt, Heidelberg ya, terus Mm-mm. Munich udah Mm. starting sekarang ya. Nah, Mm-mm. terus Berlin juga nggak begitu banyak. Mm. Biasanya sih Berlin kebanyakan delegasi Mm. Indonesia yang meeting dengan delegasi Jerman. Berlin, Düsseldorf kebanyakan ya. Nah, sebetulnya banyak sekali yang bisa dikunjungi seperti Obde Tauber, ya Rothenburg, Obde Tauber, terus sama Würzburg itu cantik Mm. sekali ya. Terus memang gambarnya sih saya sudah ada. Terus Cologne juga cantik, seperti uh, Cologne itu kan ada gerejanya cantik sekali, dan yang baru terkenal Yes. itu kan masjidnya ya, Masjid Cologne Mm. ini ya. Iya, 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 iya. ini Itu masjidnya keren ini banget. yang terkenal. Iya, ini arsiteknya orang Jerman, yang mana biaya dari pembangunan masjid ini support dari orang-orang Turki yang di Turki. Jadi pemerintah Hmm. Turki ya. Ya, gitu. Oh, Karena oke. ini yang mengusulkan orang-orang Turki yang di Cologne. Cologne itu banyak sekali orang Turki. Jadi kalau kita sebut Cologne itu Little Istanbul, Oh, kita oke, bilang. oke, oke. Nah, iya. Iya. Teman-teman yang Terus namanya kolon itu kalau ya, minyak apa namanya minyak betul. dulu namanya kolonye kolonye. Nah, itu Kolonnya. kolen itu buat, Ya. tapi sekarang dipakainya kalau orang meninggal, Bu, suka dipecocok begitu supaya wangi. Eh, Padahal itu Terima terkenal kasih. banget
ya, iya, oke. Ya, Bu, ya. tadi kan kalau saya berpikir ada satu lagi objek wisata yang saya tidak tahu bagaimana, yaitu adalah river cruise. River cruise. River cruise. Iya, jadi River river cruise. cruise itu ya di sungai-sungai di Jerman itu banyak sekali river cruise. Walaupun dia Ini jalan sampai ke wah, river cruise. Iya, bagus kan, ya, Bu? bagus Itu sekali. aduh, itu saya Ya, customer saya kalau udah pernah pergi ke sana itu selalu ikutnya mau river cruise terus. Keren, keren, ya, keren, keren. Bu udah pernah naik river cruise ya. belum? Ya, ini river cruise yang melewati sini, ini Mm-mm. biasanya mengelilingi negara Benelux, Belgia, Benelux. Iya, Luxembourg, ya, ya, iya. Belgia, Luxembourg, Nederlande, Nederland. ya, Mhm. ya, Iya, Nederland gitu. Nah, itu iya. mereka melewati sungai ini, gitu. Ya, Itu bagus oke. sekali. Ini namanya daerahnya Sanggoar, yang Ya. mana sungainya itu belok-belok, terus dikelilingi samping kanan itu pegunungan anggur. Nah, Oh. ya itu bagus sekali. Pegunungan anggur yang mana itu banyak castle, Pak. Di Mm, bukit-bukitnya di sini nih betul. banyak castle. Dan castle-nya itu bukan castle yang modern zaman kayak Versailles atau Neuschwanstein gitu. Ini Mm-mm. castle-nya ini namanya Burg, yang mana Burg ini zaman kayak seperti apa ya? Kalau Bapak lihat film yang Kevin Costner tuh siapa? Kevin Costner, ya yang film apa? Banyak Kevin Costnernya. Yang mana? Iya, yang zaman kerajaan zaman dulu. Oh, oh iya 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 iya, itu. Jadi ini abad keberapa, Bu? Di bawah 10 ya, Bu ya? Ya, di bawah 10 ya. Jadi Mm-mm. orang-orang juga belum punya tinggal di rumah kali ya, belum punya rumah tapi tinggal di pohon kali. Bu, ada Iya, gambar apa lagi nih, Bu? Ibu udah siapin iya, gambar tuh, Bu. Iya, iya, ada apa lagi, iya. Bu? Yang saya bilang ya Rotten Book of der Taube ini Rotten Book of der Taube Oh, ya. bagus, Bu. Nah, ini bagus sekali. Jadi perjalanannya itu ya dari Golon itu melalui tadi Sanggoar terus Ya. sampai di sini. Di sini nanti bisa nginep dan nanti ada free times di sini. Juga ada toko souvenir yang cantik-cantik, ada bisa ada vitaminnya Keren, buat tour keren. leader Nah, gitu. itu penting, Bu, Iya, penting. iya. Iya. Ya dari situ juga bisa langsung ke Nürnberg ya, Nürnberg juga cantik kan, gitu. Terus tapi mampir pusat outlet Adidas. Jadi pusat outlet Oh, Adidas yang mana ini pertama kali Adidas didirikan, hmm, namanya Herzogstraße gitu ya. Nah, hmm, Adidas ini dulu eh, yang punya itu keluarga Dassler gitu. Awalnya ini perusahaan ini namanya Dassler Brothers, Dassler Gebroeders, hmm, jadi Dassler Family gitu ya. Nah, hmm. terus mereka dua dua laki-laki bersaudara itu tidak cocok, akhirnya pisah. Akhirnya Adi berpisah dengan kakaknya. Si Adi ini namanya Adi Dassler, jadinya Iya. Adidas. Ah, Ya, si gitu. Ya, kakak eh, ya, ya Pak. satu lagi dia bikin sepatu apa, Bu? Dia sepatu olahraga, terus sepatu yang bersifat Enggak, dengan sport ya. iya, enggak. Tadi kan Satu lagi pisahkan Puma. Puma. Oh, iya iya Ya, iya iya. Oke. satu lagi Saya Puma. Jadi ingatnya Puma pokoknya dan Mas. Puma dan Adidas itu adik kakak. Adik kakak, iya. Bu, Ya, orang sering kali bilang kalau di Jerman tukang minum bir gitu ya. iya, Memang benar, Bu. Kalau di ya, sana minum bir lebih umum dibandingkan minum mineral water. ya. Itu memang sudah kultur ya. Bir Hmm. itu seperti minum air di sini dan murah sekali. Iya, murah Iya, sekali iya, bir. iya. Iya. Ah, itu. Itu kalau di Eh, sana,
di Jakarta itu ada minum bir Paulaner, Paulaner apa Paulaner ya Bu ya? Ya, Paulsner. Paulster ya itu di Ya, sana juga Paulsner. banyak Ya, ya. Di sana ya, banyak macamnya ya. ya Bu, banyak kalau itu. saya Jerman itu yang saya ingat adalah ke Black Forest, Bu. Ya, Black Forest Mm-mm. itu cantik karena dia letaknya itu antara Jerman dan Swiss ya. Jadi Mm-mm. dia itu dekat Austria juga kan. Jadi Mm. dia kalau berdiri di daerah Black Forest gitu banyak pegunungan dan itu view-nya pegunungan Swiss Mm-mm. gitu. Itu Jadi cantik memang sekali Black bagus kan. Forest. Iya, Bu, kalau uh, kalau sekarang kan tidak ada yang namanya tur ke Jerman saja gitu ya, Bu ya. Menurut Ibu kalau kita mau bikin tur ke Jerman saja eh, berapa hari, Bu? tergantung dia punya punya apa namanya programnya yang seperti apa ya. Kalau saya punya programnya itu sekitar 5 malam 6 hari, singkat ya, tapi komplit. Mm-mm. Jadi Kemana modelnya tuh, Bu? begini, ini dari Nah, Düsseldorf, jadi landingnya di Düsseldorf ya, ya. oke Terus ya. dari Düsseldorf, Düsseldorf ada pesawat banyaknya ke kenapa Pak? Frankfurt. Pesawat banyaknya ke Frankfurt. Ya, kalau landing di Frankfurt bisa, berarti dari Mm-mm. Frankfurt sightseeing dulu, terus langsung nyebrang ke Cologne, Oke, gitu kan? oke. Iya. Ya, nyebrang ke Cologne Kalau harus bermalam di Cologne. Nah, iya. besoknya itu eh, dia dari Cologne lewat San Goar ke Mm-mm. Rothenburg ob der Tauben, Gitu yang gitu. bagus ya, Bu ya. Mm-mm. Iya, Rothenburg ob der Tauben tuh yang saya tadi tunjukkan Iya, gambarnya ini ya, betul, betul, ya bagus kan? banget. Itu Rothenburg kota ob der tua ya, Bu Tauben ya. ya. Ya, ini kota tua yang mana cerita Pinocchio nih di sini. Oh, Iya, wah, seneng banget cerita Pinocchio. Bu, lain kali Ibu iya, sebutnya Pinocchio Town gitu. Nah, gampang jadi. Pinocchio. Iya, Iya. itu kota tua dan ciri khas Jerman ya, yang Mm. mana bangunannya itu tembok, tapi di tengah-tengah temboknya itu ada kayu-kayu gitu kan, yang Oh, si iya, 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 iya. Rottenburg, Iya. Rottenburg, Mm-mm. Rottenburg of the Tauben Pinocchio. ya. Iya, gitu. Nah, dari Rottenburg auf den Tauben ini bisa menikmati bir kalau yang minum alkohol, tapi kalau yang Mm-mm. halal tour ya tentunya tidak minum bir, tapi menikmati old town-nya dan mereka bisa menikmati atmosfer benar-benar kultur Jerman, ya. Hmm. Nah, dari Op de Rottenburg sini kita menuju ke Nürnberg, tapi melewati ke Herzog Raus. Herzog Raus itu Hmm. yang Nggak pernah pertama dengar, kali Bu. berdirinya Adidas. Oh, Ya, itu Adidas pedesaan. Town. Iya, Oke, iya, iya. iya. Pertama kali Adidasnya Mm-mm. berdiri di situ ya, gitu. Mm-mm. Nah, terus bermalam di Nürnberg. Nah, di Nürnberg itu nanti juga ada uh, Old Town-nya. Kita bikin free times di Nürnberg, di Old Town sini, Nürnberg. Cakep, Bu. Iya, Cakep. Nürnberg. Iya. Nah, Mm-mm. kalau Bapak ada grup seperti rohani atau grup gereja ya, Iya, bisa ini di waktu agama November. agama Ya, apa? di waktu Katolik apa agamanya Protestan? sih ada macam-macam sih Pak. Hmm, Katolik atau Kristen ya, iya, ada ya. bisa. Nah, ini ya Nürnberg ini terkenal Christmas marketnya Pak. Maksudnya? Jadi Christmas market ini cantik sekali. Oh, oke. Iya, Buka buat Christmas saja. ya.
Enggak, Nuremberg ini memang kota Nuremberg. Kalau Mm-mm. summer juga cantik, tapi Mm-mm. kalau Bapak mau bulan November, ini Christmas marketnya cantik di Nuremberg sini. Mm-mm. Oke, Ya, oke, jadi oke. bermalam di sini kita free times di Iya, sini dan banget. ya gitu. Nah, besoknya lagi dari Nuremberg kita menuju ke Munich ya. Mm-mm. Ke Munich ini, di Munich ini kita Ya. lewatin Ingolstadt. Hmm. Ingolstadt ini outlet yang paling komplit. Murah nggak, Bu? Ya, murah Pak outletnya. Murah. Kayak Etin Egner ya. Eh, Etin oh, Egner itu murah sekali ya. oh, Gitu. hmm. Nah, ya. Jadi di Munich ini nanti di Ingolstadt kita shopping dulu, baru kita lanjut di Munich gitu ya. Hmm. Nah, terus besoknya dari Munich kita ke Neuschwanstein. Nah, udah deket dah. Iya, Ya, ke Neuschwanstein gitu. iya. Jadi di Neuschwanstein itu nanti akan naik ke atas. Saya Mm-mm. jelaskan lagi sebentar Pak ya. Jelaskan Iya, lagi. Ya, ini Neuschwanstein. iya, iya, iya. Itu apa Cinderella Castle? Iya. Jadi cerita-cerita Cinderella ini mengcopy Cinderella ini mengcopy dari Neuschwanstein ini. Nah, Iya, iya. ini Castle Neuschwanstein ini yang punya Raja Kunik II, yang mana Mm-mm. lahirnya di uh, istana kerajaan yang di Munich namanya Nippenburg. Jadi yang Nippenburg itu bapak ibunya dari Kunik Ludwig dan nenek kakeknya juga tinggal di Nippenburg situ. Jadi lahirnya Mm. Kunik Ludwig ada di situ di Nippenburg Munich. Mm-mm. Dan dia punya cita-cita ingin mempunyai castle yang tercantik sedunia. Makanya dia Wuh. bikin ini. Ya. Iya, 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 iya. Nah, dia bikin ini dan tapi dia juga cukup stres juga. Sempat dia problem dengan keuangannya untuk mendirikan ini, sempat istirahat 5 tahunan. 5 tahun Hmm. istirahat atau 10 tahun istirahat, tapi rakyat juga nggak banyak yang nggak suka sama dia karena dia memakai uang rakyat untuk mendirikan castle ini Mm-mm. Mm-mm. gitu. Jadi ya ya terakhirnya dia meninggalnya itu dia tenggelam di Oh, sungai, ya sungai apa yang dekat Munich itu ya, iya, uh, iya. uh, Strandburger See. Hmm. Di situ ya. Oke. Ya, Mm-mm. ya sampai sekarang kita juga nggak tahu dia bunuh diri, apa dia tenggelamin diri, atau ada orang yang tidak suka dengan dia. Memang banyak yang nggak suka sama dia, terus dia dibunuh di Strandburger See situ, gitu. Iya, iya, iya. Nah, di Strandburger See itu juga ada castle-nya Sisi. Kalau Bapak tahu, Sisi itu istrinya Kaisar Austria. Nah, Sisi itu Hmm. masih sepupuan dengan Kunik Ludwig ini, Raja Ludwig ini. Oh, iya, Ya, iya, 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 iya. istrinya istrinya Kaisar Austria, Mm, gitu. mm, Ini mm, cantik mm, mm. sekali, memang Iya, cantiknya dari bawah yang lihatnya ya, dari betul, jauh, betul. Iya, ya, dari jauh, ya, dari dekat mah nggak bagus. Iya, iya, iya. aha, Bu, ya. dari Munchen terus kemana? Dari Munich kemana lagi? Dari Munich kita habis langsung pulang ke Indonesia. Kalau Hmm. nanti jadi gini, kalau misalkan wholesaler ya Pak ya, saya kan jual wholesaler juga kan. Kalau grupnya banyak, itu setengah grup mungkin ikut Jerman tour aja, terus setengah grup lagi kalau mau kita tawarin, kalau mau dia melanjut ke Swiss itu bisa. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ya, dari Munich itu kita bisa melanjut ke Lusen. Oh, oke. Iya, udah deket tuh. Itu udah deket. Iya, Ya, ya, iya, iya, ke iya. Lusana Hmm. atau ke Zurich ya, Iya, iya. gitu. Si Nah, Lusen, tapi itu Lusen ya, nggak ada pesawat. Zurich ya ada pesawat. ya. Jadi kalau saya turnya
Dari Munich itu langsung ke Lucerne, Lucerne nanti penghabisan sampai Cermat, Cermat terus balik ke Bern, Bern juri pulang. Iya, 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 iya. Gitu. Oke, oke. Wah, menarik Rutenya nih, Bu. seperti ini. Menarik. Iya, 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 iya. Oke, interesting, interesting. Ya, Kebanyakan rutenya seperti kalau ini. ya, kalau pengalaman Ibu sementara ini dari soal Ya. makanan bagaimana? Selama di Jerman dan di Swiss untuk grup Indonesia makanan bagaimana, Bu? Makanan kita mix. Jadi bisa makanan, kadang makanan Asia, kadang makanan Jerman. Kalau grupnya tergantung. Kalau grup seperti tur halal, saya ambil Iya. restoran halal itu restoran Turki ya. Jadi Jerman itu kayak di Cologne itu terkenal, ada restoran Turki itu terkenal sekali di Jerman. Jadi ada restoran Turki di Jerman itu nomor 1 di Berlin, nomor 2 di Cologne itu, namanya Mevana. Iya. Itu enak sekali makanannya. Itu tamu-tamunya orang Turki semua. Jadi ya kita bisa lihat, ya kita bisa lihat restoran tuh kalau yang datang orang lokalnya pasti enak. Iya, 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 iya. Ya, Restoran Indonesia gitu. ada nggak sih, Bu, di Jerman? Restoran Indonesia adanya di Berlin aja, sama di Hamburg. Ya, Hamburg Oh, sama Berlin. Kalau Ya, halal food nggak ada masalah ya, Bu, ya, makanannya sepanjang perjalanan oke. halal pun nggak ada masalah. Karena Jerman itu banyak orang Turki ya, jadi banyak Mm-mm. restoran Turki, banyak Mm-mm. restoran Libanon, Oke. ya, gitu. Oke, oke. Dan Untuk ya, sholat, taste-nya. nggak masalah, Bu. Sholat. Untuk sholat kita nanti ada program ke masjid, gitu. Biasa Masih bisa ya, ya ya. masih bisa sholatnya biasa pas zuhur gitu ya. Iya, Tapi ya betul, kalau betul. ya kalau kayak apa tur rohani kayak Bapak punya misalkan teman gereja gitu ya, itu bisa kita kunjungi ke apa wine taste, mencoba Oh, wine ya iya, iya, di iya. pegunungan anggur Mm-mm. di Songoar gitu. Iya, Itu iya, ada iya. di situ. Good. Ya. Bu, eh Ibu kan ada Instagram. Ibu masukin Bu Ya, foto-fotonya Bu, biar promosi. Jadi kita betul. bantuin promosi. Kadang-kadang sekarang itu masalah kita dari Indonesia maunya itu jualnya negaranya sebanyak mungkin. Kalau bisa Ya, 10 negara dalam 5 hari gitu Bu. Jadi orang itu aduh kadang-kadang kita nggak masuk akal ya Bu ya. Maunya banyak negara tapi waktunya sedikit. Saya masih teringat tahun 80-an bikin tour ke Eropa itu ya, namanya Fantastic Europe Tour gitu ya. Itu ya. 35 hari, Bu. 35 hari. Ah, Eh, Eropa Barat saja. Jadi makanya saya pernah pergi ke Berlin, saya pernah pergi Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg itu. Saya pernah pergi itu karena tour dulu itu jauh-jauh lama-lama begitu. Kalau sekarang boro-boro Bu 8 hari. 8 hari bolak-balik udah 4 hari. Di sana cuma 4 hari, 5 iya, hari gitu ya Pak. Itu jadi maunya iya, kemana-mana. Di iya. Jerman kalau outlet-outlet kan yang terkenal orang Indonesia itu pikirannya mau ke Herme Bu. Hermes di Frankfurt ada, Hmm. ya. Hermes Mahal di murah Frankfurt Bu. ada, di Munich ada. Kalau yang saya tanya tamu-tamu saya itu katanya lebih murah dibanding Singapura. Oh, oke, oke, oke. Ya, Tapi ya, yang kalau itu kan buatan Prancis, kalau buatan Jerman sendiri Actin Einer Ibu ya. ya. Buatan Jerman itu Brown Brown Waffle Buffalo, ya, yes, yes, ya. yes. Terus Golden Gate itu seperti Brown Waffle ya, mirip-mirip ya. Oke. Heeh. Terus Etienne Egner, terus Mm-mm. apa kin yang buatan Berlin apa kin pakai kin gitu
Oke, Apa tuh? oke, oke. Lupa saya. Adidas, paling pasti Iya, Adidas. Adidas, Puma, ya Iya. Murah nggak sih Bu betul. Adidas, Puma di sana? Adidas, Puma kalau beli di outlet yang Herjog Raus itu Pak, itu murah sekali. Ada yang Hmm. harga 10 euro loh. Iya, Wuh. ada Bukan yang 10 euro, sebelah kan Bu? 5 euro Sepasang kan? pun ada. Sepasang kan ya Bu? Ya bukan sebelah kan Bu? Iya, sepasang Oke, Pak. sepasang, Itu kalau udah sepasang. masuk situ udah lupa lupa keluar itu. Iya, Gede itu banget aduh, lagi, Bu. Gede ya banget. besar sekali. Ya, Hmm. besar Iya. sekali dan itu bagus-bagus Pak dan eh, ya memang sih itu mereka tidak tidak ini ya, tidak apa namanya. Sebentar saya tutup pintunya. Ya, itu tidak uh, itu di dalam situ itu cuman ada Adidas, Puma, Nike, terus sama Reebok juga ada gitu. Hmm. Tapi yang murah itu yang Adidas, Adidas aja yang punya, yang murah. Oh, Tapi lainnya yang memang kalau dibandingkan dengan harga di Indonesia atau harga di butik ya jelas itu lebih murah gitu. Ya, Oke, karena itu oke. kan udah deket pabriknya di situ. Mm-mm. Bu, makanan Jerman yang paling cocok buat orang Indonesia apa, Bu? Sosis, Jerman kan uh, Jerman kan terkenal Iya, sosisnya ya, gitu. iya. Terus schnitzel, schnitzel itu steak Iya, roti. kayak chicken Oh, ya, kayak steak kayak chicken gitu. oke, Tapi iya, iya. chickennya itu digoreng pakai tepung. Hmm. Ya, itu cocok dengan lidah Indonesia. Terus sama daging kayak perkedel gitu, daging yang Mm-mm. dipakai tepung ya, perkedel gitu. Terus dimakannya Mm-mm. pakai kentang, kentang kayak bubur, kentang Iya, dialusin. smash, ya, Ya, smash potato, iya. mashed, Oke, ya oke. mashed Ya, potato gitu. iya, Itu iya. itu favorit ya. Favorit. Bu, Ibu Iya, kapan terakhir ke Indonesia? kemarin Januari Pak. Oh, Januari. Kalau boleh tahu, yang pertama bikin Ibu kangen makan di Indonesia apa, Bu? Yang bikin kangen saya makanan Indonesia ketoprak Pak. Ah, Ketoprak iya, sama iya, iya, rawon, nggak tapi ada. rawon yang di itu, Wah, rawon yang di warung-warung itu enak tuh. keren, Iya. keren. Bu, kalau di Swiss makanannya apa, Bu? Kalau Swiss itu biasa ciri khasnya fondue, fondue keju. Fondue. Mm-mm, mm-mm. Ya, fondue Tetap itu keju. ya, iya. Ya, itu ciri khasnya Swiss. Terus kalau yang cocok dengan itu cocok dengan lidah Indonesia ya. Jadi fondunya itu keju atau coklat. Jadi kayak roti kering kecil-kecil gitu, dicelupin di keju yang panas ya, itu kan mencair, Iya. terus dimakan gitu. Atau kalau saya suka Mm-mm. coklatnya aja, coklat Swiss kan terkenal ya, Iya, iya, iya. gitu. Itu Iya, enak, enak sekali. Bu, iya, kalau di Jerman kan terkenal dengan sepak bola. Bisa nggak sih iya, Bu bikin tur sepak bola gitu? Bayern Munchen kan di situ ada. bisa, bisa Pak. Bisa Untuk ya. ya kita bisa lihat untuk Bayern Munchen di Allianz Arena ya. Cuman itu kan Mm-mm. eh, kita bisa lihat tanggal-tanggalnya gitu. Kapan mereka main di Allianz Arena gitu. Kadang-kadang Bayern Munchen tuh mainnya di Frankfurt gitu. Kalau lawan Frankfurt, Mm-mm. Iya, ya. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Good. Bu, apa harapan Ibu untuk menghandle grup Indonesia nih Bu? Selain tentunya Jermannya harus lebih banyak gitu ya, karena bagus. Iya, ya memang sih kita harus banyak promosi tentang Jerman dulu ya supaya customernya itu mengerti cantiknya Jerman seperti apa sih gitu kan. Mm-mm. Baru tuh mereka benar-benar
oh itu Jerman gitu. Tapi kan kalau saya kan tidak berhubungan dengan customer, saya B2B ya. Jadi saya Mm-mm. hanya menampung kemauan travel agent maunya bagaimana, saya bisa buatkan gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ya travel Iya, agent Bu. kan mengerti maunya customer ya. Iya, iya. Customer saya maunya dibayarin, Bu. Jadi misalnya kalau ke Jerman, di Jerman disubsidi gitu ya. Ini saya sudah lihat dua artikel dari Jepang. Jepang sekarang Ya, sudah buka juga open dan mereka pertama ya. kali mengatakan bahwa mereka menyiapkan satu uang cukup besar sekali dikurangi dengan Hmm. turis yang datang 2019 itu per orang dapat 5 Mm-mm. juta rupiah. Tapi sekarang ada Ah, artikel kedua mengatakan bahwa turis yang datang tidak diberikan 5 juta rupiah, tetapi diberikan 50% daripada harga tiket. Jadi kalau tiketnya katakanlah misalnya ke Jepang 7 juta atau 6 juta dibayarin 3 juta. Nah, itu Bu. Jadi Jerman usulkan ke Jerman, kalau duitnya banyak eh apa namanya beli beli turis Indonesia gitu. Saya banyak bikin charter flight ke China, Bu. ya, Jadi mereka ya. memberikan subsidi itu sampai 6 juta rupiah per orang. Jadi itu memang Oh, gila-gilaan. Bayangkan Bu, ke Hainan 5 hari, programnya hotel bintang 4, makan dan lain sebagainya, termasuk tiket iya. pesawat harganya cuma 4 juta. Murah Wah, banget, iya. Murah banget, murah banget, iya. Orang kadang-kadang nggak iya, ngerti, tapi saya bilang itu murah karena ada subsidinya 6 juta. Jadi normal iya. price adalah 10 juta gitu. Usulin Bu, nanti ke Jerman Bu, turis Indonesia datang. Iya, itu Nah, untuk menuju di situ saya belum pernah dengar ya. Mungkin sistem kayak di China itu kan mereka yang bersubsidi itu kan tempat shopping center ya, toko-toko, bukan. Jadi ya kan? ada dua. Ada dua. Satu adalah Ya, bagian pemerintah, ini pure. oke. Yang Aha. kedua adalah kita disebut apa ya namanya subsidi dari toko itu kecil Bu. Subsidi dari toko Oh, itu dari 6 juta saya cuma mendapatkan sekitar 750.000. Tidak besar. Jadi yang besarnya hmm, adalah airport memberikan subsidi, lalu pariwisata kota, pariwisata hmm. daerah, pariwisata pusat itu memberikan subsidi. Imigrasi juga termasuk memberikan subsidi, Bu. Imigrasi. Oh, iya, iya, Mm-mm. iya. Ya kalau Eropa, Jerman gitu belum ya, belum menuju Ya, ke situ. belum. Saya belum Belum. tahu. Nanti saya akan bisik-bisik dulu ke mereka Bisik-bisik. gimana caranya. Iya, Eh, iya, ya Iya, kalau eh, cari jalan keluarnya seperti bagaimana? Kalau saya lihat di Cina itu pernah saya dengar itu bus pariwisatanya itu dibayarin sama si toko-toko shopping itu. bukan, Gitu. bukan. Jadi Kalau yang toko toko jewelry yang bayarin ya, bus itu adalah di Thailand, Bu. Di Thailand seperti begitu. oh di Thailand. Ya, kalau Oh, di China toko-toko kita ada toko wajib istilahnya. Katakanlah ya, ya, satu hari satu. Nah, itu ya. mereka langsung memberikan beli kepala. Jadi misalnya kasih $10, kasih Hmm. 20 seperti begitu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ya, Jadi yang beli paling shopping nggak shopping gitu ya, yes, dikasih ya. shopping nggak shopping dikasih. Oh, Kalau ya, Jerman juga kan banyak turis dari Cina ya, Bu ya. ya, Nah, mereka banyak. biasanya di-handle oleh operator-operator yang sebenarnya dari Cina juga, Bu. Jadi mereka bisa buka toko dan lain sebagainya. Nah, itu cross subsidi gitu. Ya, eh, kalau saya lihat tuh sistemnya ya operator-operator besar ya Pak ya. Itu mereka dapat komisi dari shopping centernya. Jadi dia istilahnya nggak usah ambil untung gitu.
Jadi dia untungnya itu komisi dari Hmm, travel, dari iya, apa? iya. Dari shopping centernya gitu ya. Kalau saya kan sistemnya bukan seperti itu untuk company saya ya, Indo German Mm-mm. Travel. Sistemnya tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat komisi dari shopping center. Jadinya ya kita ambil cost listrik sama operasional aja gitu. Nah, itu memang perbandingannya tergantung sih, nanti kita juga akan menuju ke sana juga supaya kompetisi gitu ya harganya gitu. Betul, Ya betul, tergantung betul. nanti kita menuju bagaimana jalan keluarnya, bagaimana supaya bisa murah. Tapi saya dengar itu travel agent di Cina itu jual turnya ke orang-orang Cina itu murah katanya, datang ke Zero, Eropa. Itu saya juga. zero, Bu. Iya, Maksudnya zero zero itu tour gimana, Pak? fare, Bu. Jadi zero tour fare itu begini. Mereka misalnya harus bayar katakanlah 1.000 euro gitu ya. Ya. Biayanya 1.000 euro. Nah, mereka turis dari China ini mereka bayarnya tidak perlu 1.000 euro. Bayarnya adalah mungkin cuma 100 euro. Jadi bayangkan seperti tur dari Guangzhou, dari kota agak sedikit selatan dekat Hong Kong. Tur ke Bali itu bayarnya cuma 600.000 rupiah, Bu. Dari Cina 600 ke ribu. Bali. Iya, ada 600.000 rupiah termasuk penginapan selama 5 hari 3 malam. Jadi kalau ditanya ini tidak masuk akal, tetapi mereka melakukan Ya. ya shoppingnya di toko mereka dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Ah, memang agak sedikit berbeda dengan cara dari tour operator yang lain karena mereka mulai dari yang jualnya di China-nya sendiri sampai ke Bali-nya itu satu link, satu perusahaan. hmm, hmm. Nah, mereka Ya. dapat apa itu, Pak? Dapat ongkos kerjanya dari mana? Dari shopping, dari kebanyakan dari shopping, kebanyakan dari Jadi shopping. beli kepala ya, yang Bapak Eh, sebutkan tadi. Shopping iya, center kasih komisi kepala atau atau komisi per person, per betul. berapa persen atau gimana? Dua, beli kepala dan persen. Jadi Oh, beli nggak ada beli dapat dan oh kalau beli gitu. dapat lagi, iya. Dan itu Oh eh, gitu. sekarang kemana-mana dan itu yang sebenarnya mungkin yang perlu diantisipasikan jangan sampai nanti kalau dari grup Cina ini masuk kepada grup-grup yang lain karena mulai menarik sih ya Bu ya kalau ke Bali dari Cina coba 600.000 kan mau Bu. Iya, iya. Dari Bu ini Cina ke Bali ya, Pak ya? dari Cina ke Bali Bu ini Ya, waktunya udah oke. timer jadi 60 Ya, menit itu biasanya langsung mati gitu ya Bu terima ya. kasih. Ini nice talking to you.